Assalamualaikum semuanya. Buat kalian para pecinta anime, komik, novel, dan lain sebangsanya, selamat datang kembali di channel Angka Anime dengan aku Angga. Di kesempatan kali ini aku akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime yang berjudul Hataraku Maou-sama. Video ini merupakan bagian kedua dari keseluruhan alur cerita anime Hataraku Maou-sama untuk season pertamanya. Jadi buat yang belum nonton video sebelumnya, kalian silakan tonton terlebih dahulu agar lebih paham dan tahu keseluruhan alur cerita dari anime Hataraku Maou-sama. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Emilia tertidur di kontrakan milik Mao Sadao, Mao Sadao tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari Chichan, di mana isi dari pesan tersebut adalah keluhan Chichan perihal gempa yang belakangan ini sering terjadi di sekitar rumahnya. Maka dari itu, Chichan pun berinisiatif mengajak Mao Sadao untuk pergi keluar alias kencan, dengan alasan ingin membahas atau berkonsultasi perihal masalah tersebut. Lantas di hari berikutnya, ketika Emilia sedang bekerja dan sedang menerima panggilan dari para pelanggannya, ia tiba-tiba mendapat panggilan dari orang misterius yang mengetahui identitas sebenarnya dari Emilia dan Mao Sadao, yang merupakan seorang pahlawan dan Raja Iblis. Orang misterius itu juga mengaku sebagai orang yang mengincar kematian mereka berdua. Dengan kata lain, orang yang menyerang Mao Sadao dan Emilia di malam itu tidak lain adalah orang misterius tersebut. Di sini lain, sesuai janji yang sudah ia buat, Mao Sadao bergegas pergi menemui Chichan. Pada saat itu mereka berdua memutuskan untuk berkencan di sebuah kafe yang lokasinya berada di bawah tanah. Di sini karena Asia menyadari perasaan Chichan terhadap Mao Sadao yang sebenarnya. Secara diam-diam Asia memantau Mao Sadao dari kejauhan. Namun beberapa saat kemudian, secara tidak sengaja Emilia melihat Asia yang sedang berperilaku sangat mencurigakan. Emilia pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri Asia dan melihat apa yang sebenarnya dipantaunya. Alhasil Emilia pun melihat Mao Sadao yang sedang duduk berdua bersama dengan Chichan di sebuah kafe. Mengetahui akan hal itu, Emilia pun memutuskan untuk ikut mengawasi Mao Sadao bersama dengan Asia. Bahkan mereka juga masuk ke dalam kafe tersebut demi dapat mengawasi Mao Sadao lebih dekat. Pada saat itu awalnya Chichan benar-benar berkonsultasi masalah gempa dengan Mao Sadao. Tapi karena suasana mulai berubah menjadi sangat romantis dan Chichan sudah tidak sanggup menahan gejolak asmaranya, Chichan pun mulai mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mao Sadao. Menyadari akan hal itu demi mencegah Chichan menyatakan perasaannya kepada Mao Sadao. Dengan cepat Emilia langsung menghampiri mereka berdua dan mulai mencaci maki Mao Sadao di hadapan Chichan. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Chichan seketika menjadi sangat emosi dan mulai mencaci balik Emilia. Dan hasilnya terjadilah perdebatan hebat antara kedua wanita tersebut. Namun tak berselang lama, secara tiba-tiba terjadi gempa dan sebuah ledakan hebat yang membuat tempat di sekitar mereka mulai roboh. Di saat itu meskipun situasinya menjadi gelap gulita dan mereka masih terjebak di dalam runtuhan kafe, tapi keberuntungan masih berpihak kepada Emilia dan Chichan karena mereka berdua masih berhasil selamat dan hanya menderita luka-luka ringan. Setelah itu, karena Emilia merasakan kekuatan Raja Iblis telah kembali, dirinya pun langsung membuat Chichan tertidur agar dirinya tidak melihat sosok Mao Sadao dalam wujud Raja Iblisnya. Dan benar saja beberapa saat kemudian Mao Sadao muncul di hadapan Emilia dalam wujud aslinya. Pada saat itu Mao Sadao nampak bingung dan tidak mengerti kenapa tubuhnya bisa kembali seperti semula. Melihat akan hal itu, Emilia pun berniat mengumpulkan kekuatan sihirnya untuk segera menghabisi Mao Sadao. Namun, Emilia langsung mengurungkan niat membunuhnya ketika Mao Sadao menyuruhnya menjaga Chichan dan melihat Mao Sadao yang akan menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di sekitar runtuhan bangunan. Dan berkat Mao Sadao, insiden itu tidak mengakibatkan jatuhnya korban. Bahkan orang-orang yang terluka juga ikut disembuhkan oleh kekuatan sihir milik Mao Sadao. Namun di waktu yang bersamaan, Emilia malah tampak bingung dan masih bertanya-tanya, kenapa seorang Raja Iblis yang terkenal kejam justru mau membantu para manusia. Lalu karena hari sudah menjadi malam dan Chichan harus bertemu dengan ayahnya, Mao Sadao dan Emilia pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Lantas di sini kita diberitahu tentang masa lalu seorang pahlawan Emilia.
di mana Emilia sebenarnya adalah anak dari seorang malaikat dengan seorang manusia biasa. Dan sewaktu ia masih kecil, Emilia hidup dan dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang manusia biasa di sebuah desa kecil di wilayah barat. Hingga suatu hari, karena serangan para bawahan Raja Iblis semakin membabi buta, Gereja Suci dan pasukan kerajaan kemudian mengambil Emilia untuk dilatih dan diberikan sebuah senjata suci yang bernama Pedang Suci Betterhalf. Di sini karena pedang suci itu hanya bisa digunakan oleh orang yang mewarisi kekuatan malaikat. Pihak Gereja Suci dan pasukan kerajaan pun mengambil Emilia dan melatihnya untuk bisa menghentikan serangan dari para iblis, sekaligus untuk membunuh Raja Iblis Satan. Namun beberapa hari setelah kepergiannya ke Gereja Suci, Emilia mendapatkan sebuah kabar bahwa desa tempat tinggal ayahnya telah di bumi hanguskan oleh serangan dari para pasukan iblis yang berada di bawah komando Jenderal Iblis Lucifer. Mengetahui akan hal itu, dari situlah Emilia kemudian mulai bertekad untuk membunuh Raja Iblis Satan menggunakan kedua tangannya sendiri. Namun setelah Emilia melihat mau Satan menolong para manusia yang masih terjebak di reruntuhan, Emilia pun mulai ragu dengan tekadnya dan masih bertanya-tanya tentang perilaku Mao Sadao di negara Jepang. Lantas di hari berikutnya, Emilia kembali ke kontrakan milik Mao Sadao untuk mengembalikan uang yang tempo lalu ia pinjam. Namun ketika ingin pergi dari tempat itu dan sedang menuruni anak tangga, Emilia tiba-tiba terjatuh dan mendapatkan luka-luka kecil di sekujur tubuhnya. Melihat akan hal itu, Mao pun membawa Emilia kembali ke dalam kontrakan dan menyuruh Asia untuk mengobati luka-lukanya. Tapi karena mereka kehabisan kapas dan plester, Asia pun segera pergi untuk membeli kapas dan plester. Beberapa saat kemudian, karena Emilia terus-menerus diperlakukan ataupun diperhatikan dengan sangat baik oleh Mao Sadao, hal itulah yang kemudian memancing emosi Emilia sehingga Emilia langsung menangis dan meluapkan semua kekesalannya kepada Mao Sadao. Di mana Emilia saat itu mempertanyakan sikap seorang Raja Iblis yang ia kenal sangat kejam. Namun saat ini Mao Sadao malah bersikap sangat baik kepadanya ataupun kepada orang-orang yang tinggal di negara Jepang. Dan jika Mao Sadao bisa bersikap baik kepada para manusia, Emilia bertanya kepada Mao Sadao, kenapa dulu dirinya tega menyerang desa tempat tinggalnya, serta membunuh ayahnya yang juga merupakan seorang manusia. Mendengar pertanyaan itu, Mao Sadao pun langsung meminta maaf kepada Emilia dan dirinya juga menjelaskan tentang perubahan sikapnya kepada Emilia, yang mana ketika Mao masih menjadi seorang Raja Iblis, dirinya sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dirasakan oleh para manusia yang selama ini terkena dampak atas perilakunya tersebut. Bahkan dirinya juga tidak mengenal perasaan kasih sayang ataupun belas kasih kepada para manusia. Namun setelah Mao menggunakan tubuh seorang manusia dan mulai berinteraksi dengan para manusia di negara Jepang, dirinya mulai mengetahui berbagai perasaan yang dirasakan oleh para manusia. Dengan kata lain, setelah Mao Sadao merasakan sendiri kesulitan yang selama ini dialami oleh para manusia, dirinya sekarang telah mengerti dengan apa yang selama ini dirasakan oleh manusia. Mendengar akan hal itu, Emilia malah semakin emosi kepada Mao Sadao. Namun perdebatan di antara mereka seketika terhenti ketika Cichan tiba-tiba membuka pintu dan mengejutkan mereka berdua. Di sini mengingat Cichan adalah orang yang menaruh hati kepada Mao Sadao. Karena Cichan melihat Emilia sedang menangis dan sedang berduaan bersama Mao Sadao di dalam kamar. Hal itulah yang kemudian membuat Cichan salah paham hingga membuatnya menangis dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, karena pemilik kontrakan yang bernama Shiba Miki atau Nyonya Mikiti secara tidak sengaja melihat wanita menangis akibat ulah yang disebabkan oleh Mao Sadao, dirinya pun meminta Mao Sadao untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi karena dirinya sudah melibatkan Cichan ke dalam masalahnya. Alhasil, dengan cepat Mao Sadao bersama Asia dan Emilia langsung bergegas mencari Cichan yang masih menangis di jalanan. Namun secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang mengakibatkan sebuah jembatan layang di depan mata mereka seketika menjadi roboh. Dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh salah satu mantan pengawal dari Raja Iblis Satan yang bernama Lucifer. Pada saat itu seharusnya Emilia sudah berhasil membunuh Lucifer ketika mereka masih berperang di Ente Isla. Tapi Mao Sadao mengetahui kenapa Lucifer masih hidup dan berhasil sampai ke negara Jepang. Yang mana Mao Sadao menyadari bahwa terdapat sosok orang lain yang telah bersekongkol dengan Lucifer untuk bisa membunuh Raja Iblis Satan sekaligus pahlawan Emilia.
Dan sosok dari orang itu sendiri adalah merupakan seorang uskup agung dari gereja suci yang bernama Orba Meyer. Selain itu, alasan kenapa Orba tega mengkhianati Emilia adalah karena dirinya tidak ingin diperintah oleh Emilia setelah mereka berhasil membunuh Mao Sadao. Dengan kata lain, daripada harus menyerahkan prestasi atau pencapaiannya kepada Emilia, Orba sendiri ingin membunuh Emilia demi merampas semua prestasi tersebut. Dan untuk alasan Lucifer bersedia bersekongkol dengan seorang uskup agung gereja suci, Mao Sadao menebak bahwa Orba berjanji akan mengembalikan Lucifer ke surga, asalkan dirinya mau membantu Orba untuk membunuh Raja Iblis Satan beserta Emilia. Lantas ketika Mao Sadao mulai memperdebatkan hal konyol dengan Asia, Lucifer tiba-tiba melancarkan serangan ke tubuh Asia hingga mengakibatkan tubuhnya mengalami luka yang cukup parah. Bahkan Lucifer juga menembakkan beberapa serangan ke arah Mao Sadao beserta Emilia dan Asia yang masih tergeletak di atas runtuhan. Menyadari kekuatan Lucifer jauh lebih besar dibandingkan mereka bertiga, Mao Sadao sembari menggendong Asia pun kemudian mengajak Emilia untuk segera melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat itu Mao Sadao mengetahui bagaimana cara Lucifer mendapatkan kekuatan sihirnya kembali, di mana Lucifer mendapatkan kekuatan sihirnya kembali dengan menyerap emosi negatif yang dikeluarkan oleh para manusia. Dengan kata lain, semua emosi negatif dari para manusia, seperti ketakutan dan kesedihan ataupun keputusasaan dan lain sebagainya, merupakan sumber energi bagi para iblis untuk dapat mengembalikan kekuatan sihirnya. Beberapa saat kemudian, dalam sekejap Lucifer berhasil menyusul mereka bertiga. Dirinya juga memperlihatkan Cichan yang sedang menjadi sumber energi untuk mendapatkan kekuatan sihirnya kembali. Jadi dengan memanfaatkan rasa takut dan rasa keputusasaan yang dimiliki oleh Cichan, Lucifer berhasil mendapatkan energi sihirnya untuk menyerang mereka bertiga. Hingga pada akhirnya Orba dan Lucifer akhirnya berhasil memojokkan mereka bertiga. Kemudian dengan sisa-sisa kekuatan sihirnya, Mao Sadao menggunakan sihir teleportasi untuk membawa Emilia dan Asia pergi ke tempat yang di sekitarnya terdapat banyak orang. Namun sangat amat disayangkan dengan mudah Lucifer dan Orba berhasil menemukan keberadaan mereka. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Lucifer langsung melancarkan serangannya ke tubuh Mao Sadao, hingga membuat tubuh Mao Sadao seketika menjadi berlubang dan membuatnya jatuh tergeletak di atas aspal. Di sini karena terlalu banyak saksi mata yang melihat kejadian itu, Lucifer berniat membunuh mereka semua dengan melancarkan serangan yang membabi buta di sekitar daerah tempat tersebut. Namun berkat hal itu, rasa ketakutan dari orang-orang yang ada di tempat kejadian seketika membuat Mao Sadao dan Asia mendapatkan kekuatan sihirnya kembali. Dan hasilnya Mao Sadao bersama Asia dan juga Emilia langsung menyatukan kekuatan untuk menghajar Orba dan Lucifer. Hingga pada akhirnya Orba berhasil dikalahkan oleh Asia dan Emilia. Sedangkan Lucifer langsung dibuat babak belur oleh Mao Sadao. Setelah itu karena akibat dari pertarungan yang mereka lakukan membuat kerusakan yang sangat parah, Mao Sadao pun menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk memperbaiki tempat kejadian perkara. Dan karena Cichan menjadi satu-satunya orang yang melihat kejadian itu, Emilia dan Mao Sadao pun kemudian menjelaskan tentang identitas mereka yang sebenarnya kepada Cichan. Dengan begitu kesalahpahaman di antara mereka pun akhirnya dapat diselesaikan. Beberapa saat kemudian muncul dua teman Emilia atau utusan dari pihak gereja suci yang bernama Emeralda dan Albert. Di sini diketahui bahwa mereka berdualah yang telah mengirim semacam gelombang sonar untuk mencari keberadaan Raja Iblis Satan. Dan karena Cichan terus-menerus memikirkan Mao Sadao yang tidak lain adalah identitas yang sebenarnya dari Raja Iblis Satan. Hal itulah yang kemudian memicu sering terjadinya gempa di sekitar rumah milik Cichan. Dan untuk tujuan mereka datang ke negara Jepang sendiri adalah yaitu untuk mencari sekaligus menjemput pahlawan Emilia selaku teman baik mereka berdua. Namun Emilia justru lebih memilih untuk tinggal di negara Jepang agar dapat selalu mengawasi pergerakan dari Raja Iblis Satan. Lantas untuk nasib Orba dan Lucifer setelah kejadian itu, Orba sekarang sedang dirawat di rumah sakit dengan penjagaan dari para polisi setempat. Dan untuk nasib Lucifer, mengingat Lucifer masih merupakan salah satu bawahan dari Raja Iblis, Mao Sadao pun kemudian mengajak Lucifer untuk tinggal bersama di kontrakannya. Dan agar bisa tetap tinggal di negara Jepang, Lucifer juga diganti namanya menjadi Urushihara. Selain itu Mao Sadao juga membelikan Lucifer seperangkat alat komputer, sehingga dirinya dapat membantu Mao Sadao dan Asia untuk mencari tahu keberadaan sihir di negara Jepang.
Mungkin itu dulu buat pembahasan kali ini. Kalau di antara kalian merasa masih ada yang kurang dari pembahasan di video ini, kalian bisa tambahkan ke kolom komentar di bawah. Buat kalian yang masih penasaran alur ceritanya bagaimana, kalian bisa tunggu di video selanjutnya. Dan buat yang mau ngasih rokok atau kopi ke Mimin, kalian bisa klik link di bagian deskripsi video. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini agar kedepannya channel ini akan berkembang dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.